ulang tahun 2017. Kalau Bapak itu adik-adik bisa Google, itu di sana ada program percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Di samping itu saya juga urus sekolah bahasa asing, yang mana Papua Language Institute. Di dalam institut ini kami programkan ada 7 bahasa asing. Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, Pidgin, Mandarin, Jepang, juga bahasa Indonesia bagi yang bukan orang Indonesia. Karena saat ini kita kerjasama di Papua ini 5 provinsi belajar bahasa Indonesia. Bapak Yoris adalah pembina kami di institut ini. Saya sendiri sudah punya anak 1, istri 1, seperti itu. Senang sekali. Sebenarnya saya sudah berangkat kemarin. Mendengar atau membaca SMS dari Pak Ik itu, saya merasa ini yang saya inginkan. Gitu. Jadi saya batal sudah. Iya, artinya begini, kembali ke tema yang sedang diperjuangkan itu, transformasi itu kan apa ya, sebuah proses di mana menuju sebuah tujuan. Jika hari ini kita orang Papua tidak punya tujuan, itu tidak ada transformasi. Ya, apa yang kita mau capai? Jadi harus ada skop besar di situ. Transformasi yang hari ini kita diskusikan ini, kita mau lihat Papua 40 tahun kemudian itu seperti apa. Itu mungkin itu yang perlu saya garis bawahi, karena jujur saja hari ini kita di antara 260 juta warga Indonesia, kita 4 juta ya. Tantangannya besar sekali. Kalau kita itu tidak punya satu pandangan bersama, maka kita akan sulit untuk menuju tujuan 40-50 tahun ke depan sebagai orang di Papua, punya bahasa, punya budaya, punya entitas, suku. Itu akan hilang kalau kita sesama orang Papua itu tidak punya satu platform, tidak punya satu koneksi ya antara sesama orang Papua. Karena hari ini mungkin saya lihat secara global, arus mobilisasi demografi penduduk bumi ini sedang bergeser, ya, sedang bergeser mencari ruang-ruang untuk bisa ada kehidupan. Ya. Contoh, hari ini orang di Afrika sudah bentuk satu paspor, misalnya Pan-African. Jadi tidak mau tahu itu bahasa apa di antara negara Afrika, tidak mau tahu tadinya itu dijajah oleh negara mana, tapi mereka merasa ini Afrika, ini rumah kita, kita satu, ini kekayaan kita untuk anak cucu kita. Artinya itu satu upaya untuk mengeliminasi, ya, membatasi orang-orang yang nanti datang kacaukan mereka. Nah, ini Afrika hari ini seperti itu. Dan 2030, 2040 itu mereka sudah punya paspor satu, Pan-Afrika. Artinya ini itu menjadi satu kemerdekaan yang luar biasa. Karena itu menjaga mereka itu siapa, mereka harus jadi tuan, mereka harus jadi berkat untuk bangsa-bangsa lain. Jadi mereka tidak harus jadi orang-orang yang dijajah, orang-orang yang diatur, orang-orang yang disuap. Jadi pikiran politiknya ke sana. Sama kita hari ini di Indonesia. Indonesia dengan ASEAN. ASEAN ini punya pikiran ke sana. Yang motor penggeraknya itu kita, bangsa Indonesia. Dia juga mau supaya
negara-negara macam Cina, Asia Timur, India, Jepang tidak boleh mengacaukan kita, makanya ada ASEAN. Itu bagian proteksi regional, global, juga isu security untuk bagaimana supaya kemandirian negara-negara yang belum mampu itu bisa diproteksi. Lalu hari ini kita bicara Papua. Papua ini ya sayang ya, kalau kita semua berpikir Papua itu kasihan. Ya. Kalau sudah taruh hati ini Papua itu kasihan, pasti orang Papua itu kita saling, pokoknya tidak ada konflik. Ada banyak pemimpin yang tidak merasa seperti itu. Jadi ketika dia menjabat, dia tidak lihat Papua yang lain itu yang penting untuk dia bangun, tapi justru konflik-konflik itu terjadi. Dan itu tentunya tidak akan pernah sukses dalam program apapun. Kita mau capai tidak akan pernah bangun Papua itu kalau di antara pemimpin itu tidak bersatu, buat perencanaan jangka panjang. Ini akan membuat Papua akan duduk dan berdiri cepat. Karena itu kembali ke isu demografi tadi, Cina dengan jumlah penduduk yang berapa miliar, hari ini dia sudah invasi di mana-mana. Dia bawa teknologi, dia bawa buruh kasar, dia bawa makanan, dia bawa pakaian, dia bawa air minum, di mana-mana seluruh benua ini mereka ada. Artinya itu kita orang Papua harus tahu bahwa itu kita punya lawan juga. Ini harus ada kepekaan ke arah situ. Karena contoh kemarin saya ke Manokwari, saya lihat di itu semen pabrik semen itu kayak kampung kecil di Cina. Jadi orang tidak beli orang Papua punya makanan, orang tidak beli, tidak rekrut pekerja kasar orang Papua, semuanya Cina. Itu baru memulai, nanti dia akan berkembang. Nah, jadi ini hari ini terjadi di tanah kita, tanah Papua. Kemudian Amerika ini dia sudah merasa super power, dia sudah merasa negara dikuasa, dia merasa dia lawan secara militer itu Rusia, dia lawan secara perdagangan itu China. Dia tidak pikir Indonesia apalagi dalamnya ada Papua, itu tidak pikir, itu dia tempat cari makan. Ya. Iya. Jadi dia hari ini untuk menjaga status quo super power itu, dia akan mempengaruhi kita semua. Artinya kita yang secara pendidikan belum mampu, belum siap untuk bersatu, nah itu dia punya tugas. Kalau adik-adik Bapak Ibu lihat di negara-negara Arab itu, hari ini Venezuela, hari ini Turki, itu dia semua. Jadi semua negara superpower itu, dia merasa superpower, dia kurang resources. Jadi dia harus mengisap kemana-mana, pakai isu politik, pakai isu bantuan, pakai isu keamanan. Nah, di sini kita orang Papua harus peka bahwa musuh itu tidak datang dari sesama bangsa kita. Bangsa kita ini juga sedang digoreng untuk kepentingan bangsa lain. Oleh karena itu, kita yang asli Papua itu dalam posisi sudah satu. Ya. Mau bersatu berarti ya kita harus duduk seperti ini, sering-sering berkumpul, sering-sering duduk. Karena hari ini saya lihat orang sudah tidak mau baku sapa. Artinya tadinya ketika kepala dinas itu baku sapa, tapi sejak bupati dia sudah kenal bupati lagi, kepala dinas lagi, atau staf lagi. Nah, ini itu apa itu? Itu orang-orang yang menurut saya itu orang-orang yang hari ini kosong pola pikirnya melihat Papua itu. Ini yang kita harus kampanyekan. Saya senang tadi teman-teman banyak yang bergerak di sini. Hari ini
di Afrika itu yang bikin brand-brand teknologi, lalu dia startup businesses, connect people to people, itu para seniman, ya. Kita generasi, jadi kita hari ini tidak harus berpikir, oh, saya sudah selesai, saya harus kembali jadi anggota partai, PNS, tapi harus bagaimana buat sesuatu yang baru. Kenapa Mark Zuckerberg dia bikin Facebook? Kenapa orang bikin Twitter? Kenapa bikin macam-macam? Itu kan teknologi. Ya. Dia berpikir bagaimana buat sesuatu. Jadi hari ini orang Papua boleh, kemarin orang bilang Papua itu konflik, Papua itu identik dengan daerah terbelakang. Tapi hari ini Papua harus bangkit dengan buat hal yang baru yang tidak pernah dipikirkan oleh saudara-saudara kita ada di Jawa dan sebagainya. Kita harus berpikir aneh-aneh. Aneh-aneh artinya di luar dari orang Jakarta berpikir. Nah, itu dengan kita bersatu, terus belajar, ya, mencari informasi, cari inspirasi. Nah, ini penting. Contohnya tadi saya bilang, kenapa Afrika mau bersatu? Akibat kenapa Afrika mau bersatu, itu senjatanya pemudanya. Pemudanya itu jadi promotor. Karena pemuda sudah bersatu. Kalau Bapak Ibu lihat, hampir semua presiden-presiden di Afrika itu tua-tua semua. Jadi tidak mau tahu, pokoknya kau siapa saya siapa. Tapi hari ini semua pemudanya ke Eropa, ke Amerika, ke Israel, ke Asia, dia pulang, dia satukan. Jadi di atas dorang Papua ini, di bawah sudah connect. Akhirnya hari ini Afrika bersatu. Papua kecil ini, kita jumlah 3 juta, 4 juta itu bukan banyak. Nah, sekarang kita pemuda harus bikin, we have to make a bridge to connect. Karena dengan demikian itu orang akan segan. Orang mau masuk, mereka harus pikir dulu. Kalau sudah seperti itu, pemimpin kita biarpun agak bego-bego, tapi orang juga takut dia. Iya kan? Karena senjata dia itu sudah satu. Nah, ini yang perlu kita berpikir kalau bicara transformasi. Jadi Papua 40 tahun itu kita harus gambarkan bersama, Bapak Ibu, Bapak-bapak, adik-adik. Kita harus gambarkan. We have to put Papua on the map. Baru kita lihat ini musuh datang dari mana. Kalau Pasifik, saudara-saudara kita sesama ras, orang sudah bikin MSG, tapi hari ini Papua masuk, tapi Indonesia cemburu terus. Iya, itu dalam hal lain. Nah, berarti kita harus bikin dalam hal apa? Supaya kita tidak dilihat kelompok yang artinya dalam tanda kutip ke arah itu. Nah, kita harus bangun yang lain. Macam saya hari ini contoh. Saya bangun, nah, saya tidak pikir kampung Papua Merdeka dan NKRI harga mati. Tapi saya hari ini mau supaya saya saudara-saudara yang ada di batas itu belum bisa bahasa Indonesia. Saya saudara-saudara yang ada di wilayah Sko dan belum bisa bahasa Inggris, ya, supaya orang itu paling tidak dong ketemu batas itu pasar itu tong orang Papua yang kuasai. Karena kalau Bapak Ibu adik-adik karena ke sana lihat yang jual di pasar itu bukan orang Papua. Padahal keuntungan kalau kita mau sisi bisnis itu kira lebih tinggi dari kita di rupiah. Nah, sekarang ambil peluang itu siapa? Bukan lagi orang Papua. Tidak tahu lagi di wilayah perbatasan di Merauke di bawah. Siapa yang jaga situ? Jadi peluang-peluang bisnis itu di atas tanah kita, tapi karena kita tidak punya inovasi, tidak pernah duduk bersama, jadi itu sekali lagi kita memberi ruang kepada saudara-saudara kami yang lain. Nah, terakhir mungkin saya sebelum beri kepada ruang, orang Papua itu layak untuk jadi kaya raya. Itu juga tidak. Itu layak. Saya sudah kemana-mana Bapak Ibu dalam usia yang ya sama, kita sama-sama. Tapi saya mau ingin tahu Papua ini masalahnya apa. Saya keliling Afrika, saya juga keliling Amerika, saya juga ke Australia.
saya lihat ini masalahnya apa? Kok tolong ini tidak bisa maju-maju. Ternyata Papua itu, kalau saya mau bilang, dulu Yakub itu dia kasih itu siapa? Esau toh. Esau itu tanah kering, tapi Yakub yang tanah yang semuanya susu dan madu itu ada di tanah Papua. Artinya bahwa kami orang Papua itu layak menjadi kaya raya, layak menjadi berkat untuk semua orang di bumi ini. Kami bisa kasih makan orang di bumi ini. Tapi persoalannya hari ini, mungkin Tuhan sedang uji kita. Hati kita ini berjalan. Jadi saya pikir kembali lagi ke Alkitab, Musa pimpin 40 tahun di belantara dan berdoa. Kita ada di situ. Jadi hari ini ya dengan forum ini kita bicara hati harus satu, pikiran harus satu. Karena saya hari ini berpikir usia saya ini Tuhan panggil kapan? Tidak tahu. Jadi saya harus buat sesuatu yang baik supaya saya orang ini damai, aman, supaya saya Tuhan panggil juga Tuhan terima saya dengan baik. Terima kasih.